tim masih aktif, tapi what happened dengan tim-tim yang lagi butuh-butuh poin? Satu persatu hilang, satu persatu bertumbangan, satu persatu berjatuhan kali ini mereka. Dan tampaknya dari Forivals ingin memaksimalkan last game kali ini dengan chance yang begitu terbuka. Tampaknya dari DWG menjadi tim ke-15 yang pulang. Dan waduh, tabrakan di area shelter kali ini memulangkan tim STS Tower. 4-5 tumbang. Gila. Tukang pukulnya udah mulai tumpang, coy. Ini semakin membuka lebar kesempatan untuk peringkat 6 sampai 10 untuk naik lagi dan lagi ya. Kita melihat juga dari S2G masih bisa mendapatkan sebuah shelter. Mereka melakukan split juga, mengamankan di bagian goa. Lalu juga ada yang bermain di bagian open field. Masih bisa melakukan revive dan Team Secret menabrak sebuah rumah jabur. Ada Hamudi di depan sana langsung turun ke dalam bagian bawah, langsung melakukan cross combat, tidak sadar lagi. Hamudi knock. Ngangkat ketiak, langsung ditembak juga Rauf dari kejauhan. Kabur. Dan ditinggalin kah? Kabur, jadi bagian di bawah tadi dia. Oke, masih ada harapan bagi tim Nikma Galaxy untuk mempertahankan posisi top 3 mereka. Tapi hanya meninggalkan satu pemain dengan kendaraan yang sudah berasap juga. Yes, benar. Tapi seenggaknya masih ada satu lah yang selamat ya. Apa yang masih Wah, dari 628 pun ditubruk kali ini oleh tim Alpha 7. Tapi lihat, one by one berjatuhan. 628 bakal pulang juga ke arah lobby. Posisi 4, 5, 6. Tumbang semua membuka jalur bagi Infinity kalau mereka bisa maksimalkan gamenya. Tapi lihat tadi. Nuzi? What happened? Nuzi turun, Nuzi? What happened na naon Nuzi? Dia ngapain? Tadi dia lagi buka vision ya? Lagi buka vision, tapi lihat tadi seorang dari tim Navi masih punya 3 player yang aktif. Bertahan tahu nih, saingan mau di bawah tumbang semua. Tapi Nikma Galaxy belum tumbang. Tinggal satu sih. Tapi tetap aja, you never know, bisa aja bertahan sampai top 3. Iya juga ya. Ya kita nggak pernah tahu gitu. Game belum selesai sampai lu pulang ke lobby. Ya benar. Setuju. Siapa tahu dia bisa menjadi miracle untuk Nikma Galaxy. Nah ini. Rauf. Ini last man standing yang bisa kita bilang. Hindarin, gocek, jiggle pron. Enggak, aman. Masih aman. Masih bisa, tapi nggak tahu tuh punya healing apa enggak. Soalnya kita lihat di sini kameranya fokus ke arah Nova juga. Jimmy dari bagian lower ground mencari kembali targetnya di Xavier di depan sana terus. Tidak jadi tumbang ya. Masih aman kali ini, tapi lihat dari seorang Jimmy tadi bermain dengan cukup agresif. Tampaknya dari Nova, dengan 3 player pun mereka tidak goyang untuk melakukan pergerakan agresif. Ya. Tapi lain sisi dari tim Navi sudah melakukan revive, sementara waktu mereka masih menempati peringkat 2. Tapi dari tim Nikma, ingat belum tumbang. Dan di bawah mereka juga masih ada beberapa tim yang tentu lapar akan poin. Apalagi dengan peringkat 4, 5, 6 semua sudah tumbang. Yes, benar banget. Menjadi informasi yang sangat penting. Pastinya Kitsune dengan Red Dot Side hampir bisa menumbangkan Papip. Akhirnya Papipnya tumbang. Masih usaha dari seorang Kitsune untuk mengamankan. Mendapatkan satu elimination point juga. Sama halnya juga dengan Alpha 7 dari bagian kejauhan. Ada tim Secret yang sudah mulai ditumbangkan. Papip nggak bisa kemana-mana lagi. Mau tidak mau nyawanya harus direlakan. Tapi kita bakal kini dengan 12 tim yang tersisa. 38 player masih live, yang berarti cukup banyak tim nih yang dalam kondisi yang cukup bonyok. Tapi Alpha 7 mengelilingi tim Secret dan tampaknya Fred dan kawan-kawan harus melakukan clearing terlebih dahulu. Senatexa tertangkap, menyisakan kali ini hanya 3 player dari tim Alpha 7. Bahkan dari seorang Mafioso juga tertumbangkan, misalkan 2 pemain masih aktif. Jumper masih coba untuk mencari angle shoot ke arah tim Alpha 7 yang kali ini juga berhadapan di antara pohon. Yes, harusnya masih bisa revive. No. Untuk masih ada pohon untuk seorang Fredo. Masih bisa revive. Masih ada Jumper juga yang masih bisa melakukan backup. Masih bisa mengganggu juga terus-menerus untuk player-player dari Alpha 7. Membangun kembali smoke-smoke mereka. Dari tim Secret itu sendiri. Struggling hard untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Iya, tapi kita bakal dari Alpha 7 terkena peluru-peluru panas. Mafioso hampir tertumbangkan. Tapi di lain sisi dari tim S2G dan juga dari Godlike dan juga dari Forivals bakal semua bertempur di area yang sama. Dari tim Alpha 7 bakal sampai ke depan juga mencari batu untuk sebagai cover dan coba meng-clear tim Secret yang tentunya masih menghalangi mereka. Carillo tertangkap tapi dari angle yang berbeda. Rauf yang menangkap pemain dari tim Alpha 7. Yes, dan sayang sekali malah membuka kesempatan untuk Senatexa menumbangkan seorang Jumper. iShots, last man standing dari tim Secret. Ini bakal menjadi posisi yang berbahaya untuk seorang iShots.
Mungkin dia akan lebih memilih untuk bisa bergerak masuk ke dalam zona. Smoke, gue nggak tahu apakah masih punya atau enggak. Tapi yang pasti jarak tempuh dari iShots menuju ke dalam play zone ini benar-benar jauh banget. Ini bakal sulit banget juga. Terlebih iShots gak punya vehicle sama sekali. Mau nggak mau dia harus tarik kaki dari Texa. Dan itu dia menambahkan satu elimination lagi untuk Team Secret. Tapi lihat Rauf masih hidup, dia punya angle nembak ke arah serang iShots dan bakal coba menumbangkan targetnya sekaligus menambah poin-poin yang berharga. Tapi sama-sama sekarang, sama-sama nembak, sama-sama mengincar. Blue Zone pun sudah menghimpit dan damage-nya begitu sakit. Rauf tertembak dari jarak jauh dan ini dia dari Nigma Galaxy harus dipulangkan di posisi ke-10 dari Navi sudah melewati total point dari tim Nigma Galaxy. Yes, Navi, Natus Vincent pastinya tersenyum dengan sangat lebar bisa mempertahankan posisinya untuk sementara waktu. Tapi Infinity sayang sekali juga harus mengubur mimpinya untuk di Erangel. For Rivals pun juga demikian. Sudah mulai banyak yang dikikis. Pengkikisan massal benar-benar terjadi untuk di zona kelima kali ini. Fight dari berbagai macam sudut sudah mulai terjadi juga. Tim Secret pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 6 tim yang masih bertahan. Tapi kalau kita lihat dari komposisi timnya atau komposisi player, masih banyak yang cukup utuh. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Navi. Pengen terus menambah poin-poin berharga. Kalau untuk Navi gue rasa udah nggak bisa dikejar lagi di posisi kedua. Tapi di bawah-bawah 9, 10, DX, S2G, lapar akan poin. Apalagi di atas semua tumbang. Ya. Ini chance mereka nih untuk memaksimalkan ronde kali ini juga maksimalin poin yang mereka peroleh. Benar. Supaya nggak terlalu jauh lah ya gap poinnya. Dan kalau kita lihat juga dari area yang berbeda, Fenerbahce juga kayaknya sudah mulai terkikis satu persatu. Bisa kita lihat shifting zone yang menuju ke arah Godlike. Apakah Godlike akan mewujudkan mimpinya? Satu mobil dipakai rame-rame. Tembakan dari bagian depan seperti sebuah mobil tank. Terus-menerus menggerebek posisi dari The Xavier. Mau tidak mau harus turun ke dalam bagian goal. Cross comment terjadi tapi Messi gak bisa bertahan lagi. Kitsune berusaha untuk memberikan backup. Gak bisa. Gak ada granat yang meledak di depan mukanya. Meratakan seluruh player dari Natus Vincent. Lamborghini. Gokil banget nades-nya. Yes, dan Navi sudah mengantongi total 11 poin pada ronde kali ini. Tapi dari DX tampaknya pengen nambah poin terus. Dia sementara waktu sudah melewati A7, Infinity, dan kali ini sudah mendekat. Bahkan sudah melewati tim 6-8 Stalwart juga. Oke, berarti ini DX bakal lompat jauh nih. Mungkin bahkan top 5, top 4 tergantung dengan performa S2G. Oke, tergantung dari dia selesai di posisi keberapa juga kan ya? Kalau ini DX Chicken, ada tim saya yang masuk top 4 bisa nih. Oke, kita lihat ya. Saya Pride, masih ada The Xavier. Masih ada The Xavier yang menjadi perwakilan juga. Look at that, Clutch God akhirnya menunjukkan kapabilitasnya untuk bermain. Sudah melemparkan sebuah nades, connect juga ke arah satu player dari S2G. Disusul dengan tembakan dari Jonathan menuju ke arah bagian depan. S2G tersisa satu player aja. Godlike mengkontrol play zone dengan sangat baik. Will this be chicken for Godlike? Kita lihat nanti ya. Iya, karena tentunya kita masih melihat ada 3 pemain dari Nova, 2 pemain dari S2G, 4 dari DX, juga 4 dari Godlike. Masih terbuka bagi semua tim, apalagi shelternya ini masih mencakup cukup banyak area yang terbuka. Yes, bener banget. Tergantung gimana caranya eksekusi dari Godlike juga. Tapi sebuah headshot dari seorang Stormrush. Bang Alex memberikan sebuah tembakan, memberikan sebuah putaran balik untuk Godlike dan DX gak bisa kemana-mana. Dikikis habis-habisan oleh Nova. Paraboy memberikan sebuah batu jegalan yang sangat besar untuk The Xavier. 2 player yang masih bertahan di depan sana tapi sudah mulai terdeteksi. Dihujani peluru juga. Clutch God memberikan tembakan. The Xavier tumbang satu lagi. Dan The Xavier sayang sekali harus dipulangkan di posisi keempat. Iya, tapi lihat dari Godlike punya chance yang begitu terbuka untuk mendapatkan WCD pertama mereka di penghujung dari PMGC dan tentunya akan membuat mereka naik cukup jauh dalam perolehan overall point kita. Yes, benar banget. Kita lihat ya, untuk sementara waktu ini Godlike masih lengkap dengan 4 player. Nova masih ada upaya untuk melakukan revive terhadap satu kawannya supaya bisa meningkatkan kembali chance untuk winner-winner chicken dinnernya. Gila, ini Nova udah di pucuk aja masih try hard, masih maksain banget untuk bisa dapetin chicken terus-menerus. Dapat lagi satu elimination dari seorang Paraboy di top takedown Clutch God-nya, tapi Jonathan masih memberikan sebuah pressuring juga ke arah seorang Paraboy. Turun dari sebuah bagi ditembakin, ditumbangin juga dari seorang Jonathan. Masih ada satu player lagi, Jimmy bertahan, tapi seberapa lama dia bisa bertahan, Flo? Iya, kita bakal lihat ini seorang Jimmy tinggal sendirian menghadapi 3-4 pemain dari tim Godlike. Apakah dia bisa meng-clutch atau akankah ini menjadi WWCD bagi tim Godlike yang kali ini tampaknya sudah jauh lebih unggul dari posisi, jumlah anggota, dan juga dari benar-benar ya overall semuanya dibanding dengan tim Nova di game kali ini. Yes, kayaknya Paraboy bakal dibiarkan bleeding out atau di revive. Mau ke kolong? Adu healing kah?
Coba kita lihat. Karena Somraj udah benar-benar nekat banget, dia langsung menggunakan baginya, berusaha untuk menjadi informan, menjadi detektif. Bang Alex! Woi, Bang Lari. Alex nekat banget. Wah, main di bawah kali ini kita bakal lihat dari tim Nova. Tapi nggak menyerah. Mereka mau coba untuk langsung masuk ke bagian bawah shelternya dan coba memaksimalkan posisi di bagian underground. Kalau dari tim Godlike ini masih maksa ke bawah, ini bisa dinokin di bagian blue zone-nya. Oh, maksain keluar dari blue zone. Oh, Oh, berani banget. alright, kita lihat apa yang bakal dilakukan. Tumbang oleh granat sendiri dan tampaknya memberikan WWJD kepada tim Godlike yang kali ini menutup PMGC kita dengan WWCD yang pastinya bakal berharga bagi mereka. Alright, congratulations winner chicken dinner untuk Godlike mengamankan ayam yang mereka harapkan. Dan ini dia Godlike dengan adanya Bang Alex memberikan sebuah permainan yang berbeda, Somraj maksudnya ya. Dan langsung bisa WWJD di game kita yang terakhir dengan 7 elimination memperoleh 22 poin bagi tim Godlike yang akhirnya menutup perjalanan di PMGC dengan WWJD yang pasti begitu manis juga. Yes, benar banget. Sebuah hari, sebuah match yang benar-benar mengerikan ya. Tadi banyak plot twist juga yang kita nggak duga-duga. Papan tengahnya malah bonyok-bonyokan. Ya, malah banyak-banyokan dan sampai papan atas itu kayak semua itu kena pressure semua. Tumbang. Yes. Akhirnya malah memberikan ruang untuk S2G dan juga DX untuk melewati semua mereka. Ya, itu dia. Berarti ini udah sampai ke akhir hari ini ya. Mungkin kita akan melihat juga seperti apa perjuangan-perjuangan dari seluruh tim atau match ranking terlebih dahulu. Yaps, kayaknya kita akan melihat match ranking terlebih dahulu. Godlike sudah mengumpulkan 22 poin. Kita nggak tahu berapa peringkat yang Godlike bisa susul. Dan juga demikian dengan S2G. Dan dua tim membawa pulang telur. Iya, tampaknya dari tim ST dan juga NRX di game terakhir. Di saat semuanya diperhitungkan, mereka tumbang tanpa membawa poin. Tentu ya nggak cuma mereka sih, Infinity juga tumbang, Banyak Six juga sih. tumbang, Iya. dari Enigma Galaxy juga tumbang. Ini mungkin karena pressure-nya gede banget. Karena game ini menentukan kan hasil di terakhirnya overall kita. Dan ini dia kali ini ada MVP kita, ada Jonathan. Dengan 3 elimination, 760 damage, survival time 23 menit 39 detik, team contribution 35%, dan juga longest elimination distance 181%. Ya, meter. Oh iya, gue yo aja Goya lagi. aja lu mah. Gue terpesona dengan Jonathan soalnya. Dari tadi gue ngeliatin mukanya terus. Oh, Ini oke. dia, Jonathan menjadi MVP. Ini gue yakin banyak banget fans dari Jonathan yang seneng juga kan. Akhirnya muncul ke permukaan juga. Karena gue tahu emang dari Jonathan itu sendiri memang menjadi salah satu player yang cukup keras sejak bermain di TSM. Iya, dia bisa dibilang pemain yang cukup abadi juga ya. Abadi. Abadi juga, maksudnya kayak dia nggak, kayak ibaratnya selalu di top level untuk Iya, di benar. PUBG Mobile itu sendiri. Benar. Kayak konsisten di atas terus. Kayak performance-nya itu mereka atau dia jaga terus-menerus supaya bisa muncul ke permukaan. So, itu dia tadi banyak sekali statistik-statistik, informasi-informasi yang sudah kita bisa berikan. Mungkin untuk overall leaderboard kita akan munculkan terakhir. Dan ini dia untuk bentuk pialanya ya. Piala dari PUBG Mobile Global Championship itu sendiri. Di mana kita akan memberikan congratulations kepada champions kita pada kali ini. Congratulations untuk Nova Esports menjadi juara, menjadi champion di PUBG Mobile Global Championship 2021. Ya, dengan performa yang luar biasa berhasil menjadi juara dunia pada tahun ini juga dengan poin yang melebihi 200 poin dalam total jumlah 18 game. Epic banget, sangat-sangat tidak terduga dan menjadi back-to-back champion dari 2020 sampai ke 2021 mempertahankan tahta mereka. Mereka nggak mau pialanya diambil oleh tim lain. Yeah. Mereka try hard sampai ke match terakhir. Di mana di waktu di East mereka tampak goyang, tampak kurang meyakinkan. Tampaknya di PMGC Grand Finals mereka menunjukkan bahwa ini dia Nova yang sesungguhnya, ini dia kelas dunia. Yes, benar bisa dibilang apa ya? Tahun lalu udah step up, udah bagus banget. Tapi tahun ini kayak lebih naik lagi. Kalau kita ngomongin grafik tuh tetap naik terus loh. Nah itu dia sih, itu dia. Dimana orang bilang mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan pertama kali dari Nova. Dapetin juara dunia.